pagi, kembali lagi bersama saya, Maria Odilianiga, mahasiswi Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Pada video kali ini, saya membuat konten tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19, khususnya ketahanan pangan daerah di Desa Maloi. Mari kita simak videonya. COVID-19 menjadi masalah universal atau masalah dunia, di mana semua orang menjadi berhati-hati, takut, tidak mau keluar rumah. Lalu bagaimana dengan kebutuhan ekonomi setiap hari jika kita tidak bekerja? Ikuti video saya untuk mengunjungi salah satu petani hortikultura di Desa Maloi. Bagaimana ketahanan pangan dari petani tersebut? Ketahanan pangan sendiri adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Bercerita tentang ketahanan pangan di Desa Maloi, petani tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan pangannya tercukupi di masa pandemi ini. Cara petani tersebut mengatasi ketahanan pangan yaitu dengan memanfaatkan lahan yang masih kosong untuk ditanami tanaman hortikultura dan tanaman umbi-umbian. Secara keseluruhan, ketahanan pangan masyarakat di Desa Maloi tercukupi. Hanya beberapa masyarakat saja yang tidak tercukupi karena tidak memanfaatkan lahan yang masih kosong. Mengenai ketahanan pangan ibu ini tercukupi di masa pandemi karena lahan pekarangan rumah yang kosong dimanfaatkan dengan menanam berbagai tanaman hortikultura seperti kacang panjang, terong, dan cabai. Meskipun kecil dan sederhana, ibu tersebut sudah bisa mengatasi ketahanan pangan untuk keluarganya di masa pandemi COVID-19. Ini adalah lahan pekarangan rumah ibu yang sudah saya wawancarai tadi. Bukan hanya ibu tersebut yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk ditanami, akan tetapi tetangganya juga.
harga tetap harga biasa, karena kita tidak bisa mengurangi artinya harga anggaran yang ada ini. Tapi kan sesuai harga harus kita kan yang namanya jualan ini kan teruntung. Artinya kita tetap bertahan di posisi yang sebagaimana posisi awalnya, itu tetap kita jalan di situ. Karena kalau kita tidak berjalan sesuai posisi awal itu kan kita jalan tidak bisa meraih keuntungan juga. Itu sudah pasti sudah. Jadi namanya harga ya tetap harga dulu, ya itu tetap berjalan. Menurut Om, ketahanan pangan di Desa Malo ini seperti apa sih? Apakah mencukupi atau kurang? Nah, kalau berbicara masalah ketahanan desa, ketahanan ini artinya itu lingkup sebenarnya bukan lingkup ranah kita sebagai masyarakat biasa. Artinya itu kalau berbicara masalah ketahanan itu sudah jelas itu kan pemerintah desa itu bisa meminitnya, itu mengkalkulasi. Kalau kita ini kan tidak bisa karena kan sifatnya kan individual. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau berdasarkan individu gimana? Ya, kalau berdasarkan individu untuk sementara ini, kalau untuk artinya bagi keluarga saya, lingkup keluarga artinya sementara masih jalan aja. Nah, kalau berbicara lagi masalah ketahanan pangan, artinya katakanlah satu desa itu wilayah pemerintah desa. Nah, itu. Tapi kalau untuk untuk di lingkungan keluarga itu kan sifatnya itu kan relatif. Mungkin saya jalan-jalan saja, ya kan? Tapi sebagian yang lain kan tidak jalan, kan begitu? Karena adanya dampak. Kalau dampak ini kan namanya dampak global. Global ini kan dunia, ya kan? Sudah jelas pasti ada kendala lah gitu. Menurut Om, apakah ada kendala dalam berjualan sembako seperti ini terhadap COVID-19? Karena COVID ini, apakah ada kendala dalam penjualan gitu atau menurun? Nah, untuk sementara memang ada perubahan sedikit. Karena apa kata perubahan itu, kita juga kadang-kadang dengan orang itu ragu-ragu, kan? Jadi juga orang itu kan ragu-ragu dengan kita. Nah itu di situ. Itu sedikit kendalanya. Nah, itulah saya katakan. Kalau seperti dulu kan normal katakanlah 100%. Kalau di saat sekarang ini mungkin ya bervariasi. Itu sudah, kalau mungkin saya mengatakan 95%, yang lain-lain saya mengatakan 85%, itu kan wajar-wajar aja kan. Artinya tergantung individu sifatnya orang penjual masing-masing itu. Harga sembako di toko ini masih tetap stabil meskipun di masa pandemi COVID-19. Hanya protokol kesehatan yang perlu diterapkan di toko ini, seperti menjaga jarak satu sama lain, mencuci tangan sebelum masuk toko ini, dan juga menggunakan masker ketika ingin berbelanja di toko ini. Bukan hanya sembako saja yang dijual di toko ini, akan tetapi sayur-sayuran juga dijual di toko ini. Sayuran ini diperoleh dari petani sayuran dan diperoleh dari hasil tanaman sendiri. Cukup sekian video dari saya tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Thanks for watching.